Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat semesta, kita sebagai manusia bersifat lemah dan fana. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Sang Pencipta alam dan pemilik kehidupan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menandakan kita mengakui diri bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita hanya makhluk lemah yang sangat bergantung kepada Pencipta, yakni Allah. Tentunya saat kita berdoa memiliki banyak harapan dan keinginan yang diucapkan, Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada hambanya untuk memohon apa saja yang Ia inginkan. Di saat kita berdoa, maka kita dilarang mengucapkan kata sembarangan, namun harus mengikuti etika yang telah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ternyata terdapat doa yang justru dilarang untuk dipanjatkan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Siapa yang berdoa kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Quran Surat Al-A'raf ayat 55. Berikut sahabat semesta telah merangkum ada 5 doa yang dilarang dan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, memohonkan ampun untuk orang kafir. Orang yang meninggal dalam kekafiran, yakni tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah dosa yang sangat besar, yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang beriman dilarang untuk memohon ampun untuk mereka, meskipun orang tuanya yang membawa tetap tidak akan dikabulkan, atau meskipun anaknya yang mendoakan orang tuanya, maka itu dilarang di dalam agama Islam. Di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 113 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohon ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya. Jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam." Yang kedua, memohon keburukan untuk orang lain. Tentu saja, sangat dilarang di dalam agama kita. Umat Islam diajarkan untuk berdoa memohon kebaikan baik untuk diri mereka sendiri, keluarga, maupun orang lain. Meskipun kita dalam posisi dizolimi oleh orang lain, maka itu kita dilarang untuk memohon keburukan. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, orang yang dekat dengan laknat Allah adalah memohon keburukan untuk orang lain, termasuk mendoakan orang yang berbuat dolim. Seperti doa seseorang, semoga Allah tidak menyehatkan badannya, semoga Allah tidak memberikan keselamatan untuknya, atau doa keburukan sejenisnya, karena semua itu adalah perbuatan yang sangat tercela. Yang ketiga, berdoa hanya untuk kesenangan dunia. Hidup di atas dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dikerjakan akan mendapatkan pahala. Akan sangat merugi jika kita hanya berdoa untuk kebaikan dunia, karena sesungguhnya semua itu tidak bersifat kekal, akan tetapi hanya sementara. Yang keempat, memaksa semua doa agar segera dikabulkan. Manusia punya banyak keinginan, namun belum tentu semuanya baik dirinya. Allah lah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk semua hambanya, maka di saat berdoa sebaiknya kita mempunyai sifat sabar dan tawakal. Jika sudah tiba saatnya dan memang baik untuk kita, tentunya doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, meminta kematian kepada Allah. Saat kita mengalami sakit atau sedang mendapat musibah yang besar, kadang terlintas doa untuk mengharap kematian saja. Waktu kematian sudah digariskan yang tentunya tidak ada yang mengetahuinya, dan dalam Islam meminta kematian adalah doa yang dilarang dan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menggambarkan tidak ridha kepada Allah atas apa yang telah ditakdirkan untuknya, yang harus kita garis bawahi adalah memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan baik, yakni meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itulah para sahabat semesta 5 doa yang dilarang untuk kita ucapkan, bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sekali-kali kita berdoa dengan 5 hal yang telah kami sampaikan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala doa dan hajat, serta keinginan kita, yang tentunya doa kita yang sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga video ini bermanfaat dan membawa barokah, serta manfaat di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.